Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, dalam telusur sejarah kali ini Om Bob berada di Sukoharjo, tepatnya di desa Makam Haji. Ini berada di petilasan Keraton Pajang. Ini Keraton Pajang yang dulu merupakan pusat pemerintahan Kesultanan Pajang. Dan Sultan Pajang ini merupakan penerus daripada Kesultanan Demak. Yuk kita lihat seperti apa situs-situs bekas peninggalan Keraton Pajang. Hanya ini yang bisa dilihat dari bekas-bekas sisa Keraton Pajang, kawan-kawan sekalian. Ini bangunan baru kelihatannya ini. Inilah kita akan lihat beberapa situs yang merupakan peninggalan Keraton Pajang. Tidak banyak yang tersisa dari sisa-sisa Keraton Pajang. Ini ada Kiai Keblak, ini umpak, dan ada beberapa umpak yang disimpan di sini. Tidak banyak, kawan-kawan sekalian, peninggalan dari Keraton Pajang ini. Kenapa? Keraton yang begitu besar dan megah hanya menyisakan beberapa sedikit sekali peninggalan. Tak tersisa sama sekali, seakan-akan Keraton Pajang lenyap di telan bumi. Apa sebabnya? Di antara peninggalan Keraton Pajang yang tersisa adalah ini, Sendang Tirtomulyo atau Sekar Kedaton. Ini hanya sederhana, simpel seperti ini. Ini ada kolam, sudah agak terawat di sini. Sekali lagi, kenapa keraton sebesar dan seagung Kesultanan Pajang saat ini hanya menyisakan sedikit sekali peninggalan-peninggalan. Dan ini yang akan kita bahas bersama-sama dalam bincang-bincang telusur sejarah bersama Om Bob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali bersama Om Bob dalam telusur sejarah. Kali ini Om Bob sengaja datang ke situs bekas pusat pemerintahan Kesultanan Pajang, yaitu di desa Makam Haji, Sukoharjo. Kawan-kawan sekalian, luar biasa situs ini, walaupun sudah hanya tinggal menyisakan sedikit petilasan peninggalan, namun aura kebesaran Pajang masih terasa di komplek ini. Dan ini Om Bob akan bincang-bincang terkait dengan Kesultanan Pajang atau Trah Pengging. Kalau kemarin Om Bob bincang-bincang masalah Trah Demak, sekarang adalah Trah Pengging, yaitu puncak daripada Trah Pengging memegang tampuk kekuasaan di tanah Jawa ini adalah di era Kesultanan Pajang ini. Baik, kawan-kawan sekalian, singkat saja kita kembali sebentar ke akhir Demak, karena kalau kita bicara berkaitan dengan masalah sebuah imperium atau kerajaan, tidak bisa lepas dari kerajaan-kerajaan yang lain. Seperti kata Om Bob, merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dan tidak bisa dipisahkan maupun tak terpisahkan, yaitu Demak Bintoro. Pasca meninggalnya Sultan Trenggono, Sultan Demak yang ketiga tahun 1546, Om Bob kembali mengulas sedikit. Terjadi silang pendapat antara keluarga Kesultanan Demak dengan beberapa wali sembilan. Ada beberapa pendapat. Yang pertama, keluarga kerajaan di bawah Ratu Kalinyamat didukung oleh Sunan Giri Parapen menyatakan bahwa yang berhak menggantikan Sultan Trenggono adalah putra laki-laki sulung daripada Trenggono, yaitu Bagus Mukmin atau Sunan Pramoto.
Yang kedua, pendapat kedua, sebagian keluarga kerajaan didukung oleh Sunan Kudus. Ini menghendaki yang berhak menggantikan Sultan Trenggono adalah Aryo Penangsang. Dengan alasan karena tahta Sultan Trenggono adalah pinjaman dari ayah Aryo Penangsang, yaitu Pangeran Sekar Seto Ingrepen. Itu pendapat yang kedua. Namun ada satu lagi pendapat, namun tidak diutarakan, yaitu salah satu anggota Wali Songo, Sunan Kalijogo. Beliau punya pendapat lain, namun tidak diutarakan dalam forum itu, yaitu yang juga memiliki hak menggantikan Sultan Trenggono adalah Hadiwijoyo Adipati Pajang. Tapi tidak diutarakan, namun diam-diam Sunan Kalijogo datang ke Pajang. Ini Pajang waktu itu tahun 1546 ini sudah merupakan Kadipaten Pajang, dan adipatinya adalah Hadiwijoyo. Menyampaikan kepada Hadiwijoyo untuk mempersiapkan diri dengan baik sebagai calon Sultan Demak berikutnya. Dengan melihat, mengamati pertarungan yang terjadi di Demak antara kubu Sunan Giri Parapen dengan kubu Sunan Kudus, antara Aryo Penangsang dengan Sunan Prawoto. Sekaligus Sunan Kalijogo mengumpulkan pengikut-pengikutnya, murid-muridnya, tokoh-tokoh pedalaman. Yang menjadi andalan dari tokoh pedalaman itu adalah Ki Buyut Banyubiru atau Kiai Perwito Sidik atau Kiai Perwitosari. Ini andalan daripada Sunan Kalijogo. Benar juga akhirnya disepakati oleh musyawarah Demak yang berhak menggantikan adalah Sunan Prawoto. Sunan Prawoto menjadi Sultan Pajang, Sultan Demak tahun 1546 sampai 1549. Karena tahun 1549 Sunan Prawoto dibunuh oleh utusan Aryo Penangsang, yaitu Soreng Rangkut di Istana Prawoto. Akhirnya tinggal satu yang dihadapi oleh Hadiwijoyo atau yang berhak meneruskan tatanan Demak, yaitu antara Aryo Penangsang sebagai keponakan daripada Sultan Trenggono dan Hadiwijoyo sebagai menantu Sultan Trenggono. Sama-sama dua-duanya ini sebagai adipati. Hadiwijoyo ada di Pajang, Aryo Penangsang ada di Jipang Panolan. Perseteruan antara keduanya itu berlangsung 7 tahun menurut Babat Mentawis dan Babat Pajang, 7 tahun. Hingga akhirnya Sultan Hadiwijoyo mengadakan sayembara yang diikuti oleh trio Selo, yaitu Ki Ageng Pemanahan, kemudian Ki Juru Mertani dan Ki Benjawi, dapat membunuh Aryo Penangsang di Kedung Srengenge, Bengawan Sore Jipang Panolan. Dan mulai saat itulah kira-kira tahun 1550 ya disebutkan. Berarti nggak ada 7 tahun kalau menurut Babat Mentawis. Karena menurut Babat Tanah Jawi, Sultan Hadiwijoyo bertahta di Pajang sebagai sultan ini tahun 1550-an. Ini 50-an. Ini ada sebagai Sultan Pajang, dan beliau tetap tinggal di Pajang sebagai Sultan Pajang. Kenapa beliau tidak menjadi Sultan Demak dan berada di Demak? Karena ini merupakan tak terpisahkan dari rencana besar Kanjeng Sunan Kalijogo agar Sultan Hadiwijoyo tetap berdomisili di Pajang, memimpin imperium baru, yaitu Imperium Pajang, dengan alasan yang pertama, Sunan Kalijogo memiliki proyek besar, yaitu Islamisasi di pedalaman. Kalau selama tetap di Demak, Islam hanya akan berkembang di pantai utara saja, tidak mungkin masuk ke dalam pedalaman. Hingga beliau ditarik, pusat pemerintahannya ada di pedalaman, yaitu di Pajang ini. Kemudian juga Joko Tingkir juga memiliki
obsesi, berkeinginan untuk mengembalikan kejayaan leluhurnya, yaitu Kadipaten Pengging dan Pajang. Sebelum saya teruskan, saya sampaikan dulu silsilah daripada Trah Pengging ini. Dari Hadiwijoyo, beliau menjadi Sultan Pajang. Hadiwijoyo merupakan putra daripada Kebo Kenongo. Kebo Kenongo merupakan putra dari Pangeran Handayaningrat yang beristrikan Retno Pembayun. Retno Pembayun adalah putri sulung dari Brawijaya V atau Kertabumi dengan istri dari Putri Campa atau Dewi Andorowati. Hadi Djoko Tingkir merupakan keturunan ketiga dari Brawijaya memegang kekuasaan Kesultanan Pajang. Ini dari Brawijaya, kemudian Retno Pembayun, Kebo Kenongo, Djoko Tingkir. Berbeda dengan Trah Demak. Trah Demak adalah generasi pertama. Brawijaya langsung putranya yaitu Raden Patah jadi raja. Jadi Trah Pengging ini memegang tampuk kekuasaan menjadi Sultan Pajang di generasi ketiga. Itu adalah, dan usia Pajang ini lebih pendek daripada Imperium Demak. Kalau Demak usianya berkisar antara 50 sampai 72 tahun. Tinggal patoknya tahun berapa kita akan memulai berdirinya Pajang. Berdirinya Demak. Sudah Om Bob bahas dalam Trah Demak ya, dalam channel Om Bob sebelumnya. Kalau Pajang ini tidak lebih dari 35 tahun, yaitu hanya terdiri dari satu sultan saja. Secara resmi ini ya, satu sultan saja yaitu Sultan Hadiwijoyo. Karena tahun 1582 sedonya Hadiwijoyo, berarti kurang lebih Sultan Hadiwijoyo memerintah selama 32 tahun. Digantikan, nah ini pasca meninggalnya sedonya Hadiwijoyo, Om Bob tidak akan membahas masalahnya apa. Ini panjang sekali kawan-kawan sekalian. Nanti kawan-kawan bisa membuka literatur tentang Kesultanan Pajang. Ya jelas Sultan Hadiwijoyo sedo tahun 1582 pasca berkonflik dengan Mataram. Nanti Om Bob akan bahas konflik ini di dekat Sungai Lawean. Ada korelasinya. Ini Sungai Lawean tidak jauh dari Pajang ini. Tempat dibuangnya jasad Raden Pabelan. Nanti akan Om Bob bahas. Ini pasca sedonya Sultan Trenggono tahun 1582. Ini juga terjadi polemik siapa yang berhak menggantikan. Semua mayoritas menghendaki Pangeran Benowo, putra satu-satunya putra laki-laki dari Sultan Hadiwijoyo. Namun sebagian kecil, yaitu para menantu Hadiwijoyo yang terdiri dari Aryo Pangiri, ini Bupati Demak, juga menantunya beliau, Aryo Pamalat, menantu Sultan Hadiwijoyo, Bupati Tuban, dan Pangeran Lemah Dhuwur, Bupati Sumenep, didukung oleh Panembahan Kudus, menghendaki agar Aryo Pangiri sebagai Sultan Pajang pengganti Hadiwijoyo. Dan Pangeran Benowo disingkirkan menjadi Adipati Jipang Panolan. Pangeran Benowo adalah putra laki-laki Hadiwijoyo yang memiliki jiwa kenegarawan yang luar biasa, ikhlas dan tidak silau akan dunia. Beliau ikhlas menjadi Adipati Jipang dan Aryo Pangiri sebagai pengganti Hadiwijoyo sebagai Sultan Pajang. Berarti Aryo Pangiri adalah Sultan kedua. Menjabat dari tahun 1582 sampai tahun akhir 85, hanya 3 tahun. Karena beliau kurang cakap dalam memerintah Pajang, sehingga menimbulkan ketidakpuasan, banyak rakyat Pajang yang lari ke Jipang Panolan. Akhirnya tahun 1585, akhir atau 86, Pangeran Benowo minta bantuan kakak angkatnya yaitu Panembahan Senopati yang berada di Mataram, penguasa Mataram, mengusir Pangeran Aryo Pangiri menurunkan Aryo Pangiri sebagai Sultan Pajang dan dikembalikan ke Demak dengan melucuti seluruh hak-haknya sebagai bangsawan Pajang.
Dan tahun 1586 Sultan Benowo sudah menghendaki kakak angkatnya yaitu Pandaman Senopati untuk menjadi Sultan Pajang. Namun beliau Pandaman Senopati tidak mau karena beliau sudah memiliki daerah kekuasaan yaitu Mataram tahun 1586. Pandaman Senopati hanya minta beberapa pusaka yang bertuah seperti Kiai Sekar Delima, Kiai Pleret dibawa semua ke Mataram. Ini lah tahun 1586 Pangeran Benowo menjadi Sultan Pajang. Namun karena jiwanya ini tidak kurang sreg sebagai bertentangan dengan batinnya atau dari konflik batin, tahun 1587 Pangeran Benowo meninggalkan Kesultanan Pajang pergi mengembara ke Sedayu, Jombang, Jawa Timur hingga ke Alas Kukulan bersama 4 pengikutnya yaitu Ki Wiro, Ki Monco, Ki Wiro dan Ki Bahu, dan 2 orang yang tidak disebutkan namanya. Nah inilah beliau meninggalkan Pajang. Pajang berada dalam kekosongan kepemimpinan. Sementara di Mataram, Pandaman Senopati atau Sutowijoyo telah memproklamirkan dirinya sebagai Sultan Mataram yang baru, beralih kekuasaan dari Pajang ke Mataram tahun 1586. Dan Pajang oleh Pandaman Senopati, ini tugas pertama Pandaman Senopati adalah mencari di mana sosok adik angkatnya yaitu Pangeran Benowo, karena dia meninggalkan Keraton Pajang, dan Pajang diserahkan kepada adik Pandaman Senopati yang bernama Raden Gagak Baning atau Raden Tongpe ya, sebagai adipati Pajang. Pajang beralih fungsi dari sebuah kesultanan imperium, sebuah kerajaan, menjadi kadipaten di bawah kekuasaan Mataram. Berakhir tidak panjang, Pajang hanya kurang lebih 35 tahun usia Imperium Pajang. Wilayahnya lebih kecil daripada Demak. Namun kewibawaan Sultan Pajang Hadiwijoyo tidak dilakukan lagi. Kenapa sekarang hilang sama sekali? Begajah tidak ada sama sekali, padahal ini adalah imperium besar. Karena di era Raja keempat Mataram yaitu Sultan Agung Hanyokrokusumo, Pajang mengadakan pemberontakan, dan ini yang menyakitkan hati Sultan Agung. Waktu itu Pajang adipatinya adalah Pangeran Benowo II atau Pangeran Sidowini, dihasut oleh Ki Tambak Boyo. Ki Tambak Boyo adalah keturunan daripada Aryo Penangsang, menghasut Pajang untuk memberontak kepada Mataram. Kemarahan Sultan Agung menumpas pemberontakan Pajang, masih saudara sendiri, masih saudara daripada Terah Mataram, Sidowini. Kalau nggak salah Sidowini itu adalah putra daripada Gagak Baning, masih keluarga Selo. Marah, kemarahan Sultan Agung membumi hanguskan Pajang. Pajang diratakan dengan tanah dan dijadikan hutan belantara. Ini ditanami hutan dulu ini. Diratakan karena kemarahan Sultan Agung tahun 1617. Dan ini kawasan ini di Pajang ini rata menjadi hutan, dan hutan itu terkenal dengan nama Hutan Wonomerto. Hutan Wonomerto nanti menjadi kira-kira tahun 1700, dari 100 tahun kemudian hutan ini dibabat oleh Amangkurat Amral atau Amangkurat II, mendirikan pecahan Mataram Pleret menjadi Keraton Kartosuro. Keraton Kartosuro tidak jauh dari sini, kurang lebih 2-3 km Kartosuro. Ini samping sebelah barat Pajang ini adalah Keraton Kartosuro. Sebelah timurnya nanti ada Laweyan, ada pasar tempat kediaman daripada Ki Ageng Nis, penasihat spiritual Hadiwijoyo.
Beliau ada di Laweyan, sementara Ki Ageng Pemanahan berada di daerah Manahan. Masih ada semua situs-situsnya. Itulah kawan-kawan sekalian, pentingnya kita belajar sejarah. Sebuah imperium hilang. Sekarang kalau mungkin di kawan-kawan atau pihak-pihak pemangku kepentingan untuk menggali Pajang, saya yakin akan banyak menggusur perkampungan ini. Ini berada di perkampungan, sama persis dengan Istana Prawoto. Itulah Imperium Pajang, dan ini merupakan bagian tak terpisahkan dari Imperium Demak dan Imperium Majapahit, karena Pajang juga merupakan keturunan dari Majapahit, yaitu Kertabumi dari istri Putri Campa. Generasi ketiga memimpin tamu Pomosan lewat Joko Tingkir atau Sultan Hadiwijoyo. Sebetulnya banyak yang ingin Umpop sampaikan, namun mengingat durasi waktu dan mungkin kawan-kawan juga jenuh kalau terlalu lama mendengarkan cerita Umpop ini. Simpel-simpel saja, nanti akan kita bahas yang lain. Dan di sini pula Trah Selo dulu juga di sini. Namun karena hadiah dari Sultan Pajang Hadiwijoyo memenangkan Sayembara, seluruh Trah Selo dibawa semua ke Kota Gede atau ke Mataram, kecuali Ki Ageng Genis. Beliau tetap tinggal di sini, diminta oleh Sultan Hadiwijoyo untuk mendampingi Sultan Hadiwijoyo sebagai penasihat spiritualnya, sekaligus mengislamkan wilayah Laweyan dan memperdayakan masyarakat Laweyan. Sampai saat ini masyarakat Laweyan menjadi sentra batik di Solo karena jasa daripada Ki Ageng Genis. Ki Ageng Genis merupakan ayah dari Ki Ageng Pemanahan, kakek dari Panembahan Senopati. Saya kira demikian kawan-kawan sekalian, terlalu lama Umpop. Jadi kawan-kawan kalau penasaran dengan Pajang ini, silakan buka buku-buku literatur, banyak sekali. Ada babat Mataram, babat Mentawis, babat Tanah Jawi, atau buku-buku yang mudah dicerna, sudah banyak. Kesultanan Pajang ada. Oke, saya kira demikian kawan-kawan sekalian, terima kasih. Salam udut, salam ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.